Shalom, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus. Kalau kau masih berpikir Israel berdiri karena teknologi, kau belum mengerti siapa yang menjaga tembok Yerusalem. Musuh menyerang tanpa henti, rudal terbang dari Gaza, drone mematikan datang dari Yaman. Ratusan misil menghujani langit Israel, namun bangsa kecil itu tidak jatuh, tidak gentar, tidak habis. Kenapa? Karena bukan Iron Dome yang menjadi pelindung utama Israel, tapi Heavenly Dome, tangan Tuhan yang tidak tertidur. 3 malam berturut-turut, langit Israel menjadi saksi. Lebih dari 430 rudal dan drone dikirim oleh Iran dan sekutunya. Hamas dari Gaza, Hizbullah dari Lebanon, dan milisi Houthi dari Yaman. Tujuannya jelas, mematahkan pertahanan, menumpahkan teror, dan menundukkan hati bangsa Yahudi. Namun, lihatlah kenyataannya. Bukan kehancuran yang terjadi, melainkan kebangkitan. Bukan ketakutan, tapi keberanian yang membara. Bukan ratapan, tapi pujian yang bergema dari Yerusalem. Israel tidak roboh. Israel justru bangkit lebih kuat, dan dunia dibuat gemetar. Yesaya pasal 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil." Dan bukankah itu yang sedang terjadi hari ini? Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, David's Sling, Arrow System, menjadi alat di tangan Tuhan. Laporan militer mencatat 96% dari semua serangan udara berhasil dicegat. Rudal-rudal gagal mencapai tujuannya. Drone-drone hancur bahkan sebelum menyentuh tanah. Seorang pejabat militer senior berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kami tidak hanya dibantu oleh teknologi, tapi oleh tangan yang tidak terlihat." Dan ia menunjuk ke langit yang terbakar merah oleh api, namun tetap tidak tersentuh. Apa yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, sedang dikerjakan oleh tangan ilahi. Saudaraku, apakah ini kebetulan? Apakah ini hanya soal kecanggihan senjata? Tidak. Ini adalah nubuatan yang sedang berjalan di depan mata kita. Zakharia pasal 2 ayat 8 berseru, "Barang siapa menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya." Israel bukan bangsa biasa, mereka adalah jam mata Allah, pupil matanya sendiri. Dan ketika bangsa-bangsa menyentuh Israel, mereka sedang menyentuh sesuatu yang paling sensitif dari hadirat Tuhan. Mari kita lihat sejarahnya. Tahun 1948, Israel diproklamirkan berdiri sebagai bangsa. Belum 1 hari genap, negara-negara Arab menyerbu dari segala penjuru. Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak. 5 negara melawan 1 bayi bangsa. Namun apa yang terjadi? Israel menang. Lalu tahun 1967, perang 6 hari. Sekali lagi, bangsa ini dikerubungi musuh dari segala arah. Tapi dalam waktu kurang dari 1 minggu, Israel bukan hanya bertahan, ia merebut kembali Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan yang sama yang membawa mereka keluar dari Mesir, masih menjaga mereka hari ini. Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ayat ini bukan sekadar puisi kuno. Itu adalah kontrak abadi antara Tuhan dan umatnya. Dan sampai detik ini, janji itu belum pernah dibatalkan. Lihat realita yang terjadi sekarang. Iran melalui proksinya menyatakan tekad untuk memusnahkan Israel. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kehilangan jenderal-jenderal seniornya. Israel dalam 1 malam melancarkan serangan udara presisi tinggi yang menghantam 6 pangkalan peluncur rudal di Suriah, 3 pusat komando Iran, bahkan fasilitas bawah tanah Fordo dan Natanz, simbol kekuatan nuklir Iran, ikut terguncang. Ini bukan strategi biasa. Ini adalah tangan Tuhan yang mengacaukan musuh seperti zaman Gideon. Amsal pasal 21 ayat 1 berkata, "Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia kehendaki." Amerika memberi $3,8 miliar tiap tahun.
Eropa mengirimkan senjata dan logistik, bukan karena belas kasihan mereka, tapi karena Tuhan sedang menggerakkan hati bangsa-bangsa demi melindungi umat pilihannya. Namun perhatikan juga, dunia sedang gelap. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang memusuhi rencana Allah. PBB kembali bersidang, media kembali mencela. Mereka menyebut Israel kejam, melampaui batas, bahkan melakukan genosida. Tapi di balik itu, suara gereja yang sejati mulai berseru. Jangan main-main dengan Israel, sebab engkau sedang menginjak garis api Tuhan. Yehezkiel pasal 35, ayat 5 dan 6 mengutuk Edom yang bergembira atas penderitaan Israel. Karena engkau menaruh kebencian yang tak berkesudahan, aku akan menyerahkan engkau kepada darah. Dan saat ini kita melihat kebencian yang sama bangkit lewat Hamas, Hizbullah, Iran. Mereka bukan hanya melawan manusia, mereka sedang menantang Tuhan. Saudaraku, Israel bukan bangsa tanpa dosa. Namun satu hal yang pasti, Tuhan belum selesai dengan mereka. Dan jika Tuhan masih berjalan bersama Israel, maka siapapun yang berdiri melawan mereka akan mengalami kehancuran. Yesaya pasal 31 ayat 5 berkata, seperti burung yang berkepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan akan melindungi Yerusalem. Dan itulah yang sedang kita saksikan hari ini. Sekarang saya ingin bertanya, di mana hatimu berdiri hari ini? Apakah engkau membela kebenaran Tuhan? Atau engkau diam dan membiarkan dunia menggiringmu pada kebencian terhadap bangsa pilihannya? Tuhan tidak netral, Tuhan berpihak, dan Dia berpihak kepada janjinya. Jika engkau mengaku percaya pada Alkitab, maka engkau harus berdiri bersama rencana Allah. Karena rencananya sedang menuju satu titik klimaks, kedatangan Sang Raja. Yerusalem akan menjadi pusat segala nubuatan, dan Israel akan menjadi panggung bagi penggenapan terakhir. Setiap rudal yang diluncurkan ke Israel adalah panggilan pertobatan bagi bangsa-bangsa. Setiap roket yang dicegat adalah peringatan surgawi bahwa waktu semakin dekat. Dan pertanyaannya bukan lagi soal perang, tapi apakah engkau sudah berdamai dengan Tuhan? Saudaraku, hari ini Israel diserang, besok mungkin giliran dunia digoncangkan, dan setelah itu, tidak ada lagi waktu untuk bersiap, karena Raja akan datang menjemput mempelainya. Dan mereka yang memusuhi Israel akan berada di pihak yang salah dari sejarah kekekalan. Renungkanlah ini sebelum langit terbuka dan Raja segala raja datang sebagai hakim. Tuhan memberkati Israel. Tuhan memberkati mereka yang berdiri bersamanya. Dan semoga engkau dan aku termasuk di antara mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus.
Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama,
tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.